warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik Global Positioning System atau GPS. Oke, next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amira Nawal Fadilah, Fitri Hairunisa, Ridho Tridarmawan, Melina Nurhayati, dan Sayyidah Hairunisa. Next. Oke, baik, selanjutnya terkait pengertian GPS akan dijelaskan oleh Sayyidah. Kepada Sayyidah dipersilakan. Jadi, Global Positioning System merupakan sebuah alat atau sistem untuk menginformasikan penggunanya di mana dia berada di permukaan bumi yang berbasis satelit yang saling berhubungan. GPS merupakan satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk penentuan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu. Selanjutnya, sejarah GPS. Awal mula GPS berawal dari penemuan para ilmuwan MIT. Di Amerika Serikat pada tahun 1957, ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik milik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer AS. Di tahun 1974, satelit GPS pertama kali diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Getting sebagai salah satu ilmuwan MIT. Dan Getting memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan oleh satelit Sputnik. Selanjutnya. Selanjutnya, cara kerja GPS. Cara kerja GPS secara umum ada 5 langkah. Yang pertama, memakai perhitungan triangulation dari satelit. Lalu yang kedua, untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. Dalam mengukur travel time, GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Untuk perhitungan jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya. Terakhir, harus mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima oleh receiver. Selanjutnya. Fungsi dan kegunaan GPS. Yang pertama, untuk bidang militer. Ini biasanya digunakan untuk keperluan perang. Dan yang kedua adalah navigasi. GPS juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. Jadi ini untuk memandu atau mengetahui jalur. Yang ketiga adalah pelacak kendaraan. Ini biasanya untuk mengetahui kendaraan atau asetnya berada. Selanjutnya. Yang keempat adalah sistem informasi geografi. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan peta. Dan yang terakhir adalah pemantauan gempa. Ini untuk memantau pergerakan tanah. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe GPS yang telah diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada tipe navigasi. Tipe ini bisa digunakan pada bidang militer atau keperluan navigasi. Nah, tipe ini memiliki kapasitas yang ringan, mudah digunakan, dan harganya pun murah, sekitar 1-4 jutaan rupiah. Tetapi tingkat ketelitiannya itu sangat rendah, yaitu pada jarak 3-6 meter. Kemudian yang kedua itu ada tipe mapping, atau bisa disebut dengan geodetik single frekuensi. Fungsinya itu untuk menghitung luas atau membuat rute penting dalam perjalanan, dengan tingkat akurasi sekitar 1-3 meter. Namun, tipe ini membutuhkan base station untuk menerima sinyal satelit dan mengirimnya ke receiver GPS. Selain itu juga, tipe ini bisa digunakan untuk survei dan pemetaan. Kemudian next. Nah, yang terakhir itu ada tipe geodetik atau disebut dengan geodetik dual frekuensi. Biasanya tipe ini digunakan untuk aplikasi precise positioning seperti pembangunan jaringan titik kontrol, survei deformasi, dan geodinamika. Nah, tipe ini itu paling teliti dan paling canggih dengan tingkat akurasinya di bawah 1 meter. Namun, tipe ini tuh memiliki harga yang paling mahal, yaitu mencapai ratusan juta rupiah. Next. Selanjutnya ada kategori pemakaian GPS. Yang pertama ada waktu. GPS receiver menerima informasi waktu dari jam atom yang mempunyai keakurasian yang sangat tinggi. Yang kedua, kecepatan. Ketika berpindah tempat, GPS dapat menunjukkan informasi kecepatan berpindah tersebut. Selanjutnya ada perjalanan. GPS dapat menunjukkan arah tujuan. Tempat-tempat yang sudah pernah atau ingin dikunjungi bisa disimpan oleh GPS receiver. Selanjutnya lokasi. GPS memberikan informasi lokasi latitude, longitude, dan altitude. Next.
Selanjutnya ada kumulasi data. GPS receiver dapat menyimpan informasi track, seperti total perjalanan yang sudah pernah dilakukan, kecepatan rata-rata, kecepatan paling tinggi, kecepatan paling rendah, waktu per jam sampai tujuan, dan sebagainya. Yang terakhir ada tracking, membantu untuk memonitoring pergerakan objek, memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jarak terdekat. Selanjutnya. Struktur dan komponen GPS. Yang pertama ada satelit. Satelit adalah komponen utama yang sangat penting dalam GPS. Dan yang kedua adalah pengontrol. Pengontrol adalah suatu sistem yang memiliki fungsi yang sangat besar karena harus memantau satelit. Dan yang terakhir adalah receiver. Receiver adalah sistem yang bertugas untuk mengolah data yang didapatkan dari satelit. Selanjutnya, Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan GPS. Kelebihan GPS yaitu membuat proses navigasi kendaraan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatkan tracking di dunia militer. Yang ketiga, mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi dan mengetahui kondisinya secara real-time. Yang keempat, lebih ringkas dan mudah digunakan dibanding data konvensional. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Kemudian dapat mudah melacak posisi objek yang dipasangkan alat GPS tracking. Kekurangan GPS yaitu tidak selamanya presisi. Yang kedua, pengguna GPS tracker akan cenderung bergantung pada GPS ketika berkendara. Jadi tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Yang ketiga, GPS belum bisa mencakup beberapa daerah kecil seperti pedesaan. Yang keempat, kecepatan sinyal GPS seringkali berubah. Yang kelima, GPS mudah berinterferensi dengan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, yakni mengolah data GPS menjadi peta kontur. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui survei tapak untuk menentukan ground control point atau GCP di lapangan dengan bantuan alat GPS atau Global Positioning System. Selanjutnya, kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah bisa dilakukan menggunakan metode ekstraterestrial, menggunakan receiver GPS yang memiliki ketelitian yang cukup tinggi dengan waktu yang relatif singkat. Nah, pengukuran ketinggian yang menggunakan rata-rata permukaan air laut atau mean sea level, pengukuran permukaan ini dianggap memiliki ketinggian 0 meter dan dipakai sebagai rujukan untuk mengukur elevasi yang disebut sebagai datum vertikal. Kemudian akan disederhanakan dengan mendefinisikan MSL sebagai 0 meter. Dalam pengolahan data di GPS itu terdapat 3 jenis model permukaan bumi yang dipakai. Yang pertama ada geoid, yakni pendekatan bentuk fisik permukaan bumi yang dimodelkan secara matematis dan sangat kompleks. Yang kedua ada ellipsoid, adalah suatu bentuk pendekatan model bumi yang dipakai untuk memudahkan baik dalam perhitungan maupun penunjukan suatu titik di bumi dengan besaran matematika. Yang terakhir ada topographic surface atau earth surface, yakni yang terlihat secara fisik sebagai permukaan bumi. Next. Nah, berikut visualisasi dari kedudukan dan perbedaan ketinggian ketiga model permukaan tadi, di mana di sini ada geoid, ellipsoid, dan earth surface. GPS mengukur elevasi itu berdasarkan dari ellipsoid, dan ketinggian topografik itu diukur berdasarkan dari geoid. Nah, berikut adalah pengukuran ketinggian height measurements, di mana pada pengukuran height measurement ini membutuhkan yang namanya MSL, atau pengukuran kasar ortometrik dari geoid yang dilambangkan dengan huruf H besar. Kemudian ada ketinggian geoid yang dilambangkan dengan huruf N besar. Kemudian untuk mendapatkan ketinggian ellipsoid yang dilambangkan dengan H kecil, maka itu adalah penambahan dari N dan H. Di mana selanjutnya dari hasil pengukuran model permukaan tadi akan dihasilkan yang namanya data GCP atau Ground Control Point pada masing-masing sumbu X, Y, Z-nya. Nah, setelah didapatkan desain titik GCP tadi, maka diproses untuk ortorektifikasi yang mengikuti karakter dari objek dan luas wilayah yang tercover dalam citra satelit yang dipakai. Kemudian dilakukan yang namanya proses digitasi citra satelit dan ground control point yang dihasilkan berupa gambar ketinggian elevasi, atau bisa disebut hasilnya nanti ketika masuk di program AutoCAD menjadi gambar kontur tanah seperti itu. Selanjutnya.
Dan berikut merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan terkait topik GPS. Bahwasanya GPS merupakan satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk mengalokasi kecepatan dan waktu. Dan GPS ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya itu membuat proses navigasi kendaraan lebih cepat. Namun tidak hanya kelebihan, GPS juga memiliki kekurangan, salah satunya itu GPS dan soalnya akurat. Nah, GPS juga memiliki struktur dan komponen yang terbagi menjadi tiga, yaitu satelit, pengontrol, dan receiver. Next. Nah, berikut merupakan beberapa literatur sumber untuk pembahasan dari topik GPS yang kita pelajari. Nah, next. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.